Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema hidup dalam kerendahan hati dan kasih yang membantu. Paulus mengawali ayat ini dengan sebuah panggilan yang sangat penting. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Kerendahan hati adalah sikap yang mendasari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam ego atau kebanggaan pribadi yang membuat kita sulit untuk mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Namun, kerendahan hati adalah kunci utama untuk hidup harmonis dalam komunitas orang percaya. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau kehilangan harga diri, melainkan memiliki sikap mengutamakan orang lain, tidak menganggap diri lebih penting dari orang lain, dan menerima bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan dan kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri. Dalam kerendahan hati, kita dapat saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selanjutnya Paulus menyarankan agar kita lemah lembut. Kelembutan adalah sikap yang tidak mudah marah, penuh pengertian dan sabar. Dalam dunia yang penuh dengan gesekan, konflik, dan tantangan, kelemah lembutan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kelembutan bukan berarti kelemahan, tetapi kemampuan untuk merespon dengan kasih dan pengertian. Bahkan dalam situasi yang sulit, sebagai orang percaya, kita diajak untuk berinteraksi dengan kelembutan, terutama dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat, situasi yang menegangkan, atau ketika kita merasa tidak dihargai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika kita menunjukkan kelembutan dengan cara kita berbicara dan bertindak, kita mencerminkan karakter Kristus yang penuh kasih dan pengertian. Kelembutan membangun hubungan, bukan merusaknya. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus juga mengingatkan kita untuk sabar. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan tanpa kehilangan ketenangan atau rasa damai. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan masalah, kesabaran sangat diperlukan untuk tetap bertahan dalam iman dan terus menunjukkan kasih. Kesabaran dalam konteks ini juga berarti kita tidak terburu-buru dalam menilai atau memberi keputusan, tetapi memberi ruang untuk proses dan pertumbuhan. Kesabaran adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan memiliki pengharapan yang kokoh. Kesabaran mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah atau marah, tetapi untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal dan memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Dalam hubungan, kesabaran memungkinkan kita untuk saling memahami dan memberi kesempatan untuk perubahan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengakhiri ayat ini dengan sebuah panggilan untuk menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih bukanlah sekedar perasaan, tetapi harus terbukti dalam tindakan yang nyata. Kasih yang sejati adalah kasih yang menggerakkan kita untuk membantu orang lain, terutama dalam kebutuhan mereka.
ketika kita dipanggil untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi untuk menghidupinya melalui tindakan nyata dan membawa berkat bagi sesama. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk menunjukkan kasih dalam bentuk konkret, baik itu dengan membantu orang yang membutuhkan, memberi dukungan emosional, atau sekedar memberi perhatian. Kasih yang murni dan sejati akan menggerakkan hati kita untuk membantu tanpa mencari keuntungan pribadi. Ketika kita saling membantu, kita menunjukkan kasih Kristus yang sejati, yang tidak mengharapkan balasan tetapi justru memberi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita lewat firman Tuhan pagi hari ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah kerendahan hati sebagai landasan hubungan yang sehat. Saudara-saudara, Paulus memulai ayat ini dengan ajakan untuk selalu rendah hati. Kerendahan hati bukanlah tentang merendahkan diri kita, tetapi tentang menempatkan orang lain di atas diri kita dan mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kerendahan hati membuka jalan bagi hubungan yang sehat dan saling mendukung. Tanpa kerendahan hati, kita akan sulit untuk mendengar orang lain, belajar, atau bekerja sama. Pesan yang kedua adalah kelembutan yang menghargai orang lain. Saudara-saudara, Paulus juga mengajarkan kita untuk lemah lembut. Kelembutan bukan berarti kelemahan, tetapi kemampuan untuk merespon dengan pengertian dan kasih. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kelembutan menunjukkan bahwa kita tidak mudah tersinggung atau marah. Sebaliknya, kita mampu menunjukkan kasih dan perhatian tanpa kekerasan atau konfrontasi. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kesabaran yang membawa kedamaian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, selanjutnya Paulus menyebutkan pentingnya sabar. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dan tidak terburu-buru dalam menghadapi situasi sulit atau ketika kita merasa dianiaya. Dalam dunia yang serba cepat ini, sabar menjadi nilai yang sangat penting, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun pelayanan gereja. Kesabaran bukan berarti kita membiarkan orang atau situasi berlarut-larut tanpa tindakan, tetapi kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang dan berusaha memberikan yang terbaik, meskipun dalam keadaan yang penuh tekanan atau ketidakpastian. Dalam konteks hubungan antar pribadi, kesabaran berarti memberi waktu dan ruang bagi orang lain untuk berubah atau berkembang. Pesan Tuhan yang kelima adalah kasih yang terbukti dalam tindakan membantu. Para sahabat yang diberkati Tuhan, Paulus mengakhiri ayat ini dengan perintah yang kuat. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kasih tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mendukung orang lain. Kasih yang sejati terlihat dalam perbuatan yang membangun, terutama saat kita memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kasih yang sejati tidak egois atau menuntut balasan, tetapi mengalir untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan keuntungan. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan baik, baik dalam keluarga, komunitas gereja, maupun masyarakat. Dengan memberi pertolongan, kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan kita yang mengasihi tanpa syarat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lewat firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan harus ditandai dengan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih yang nyata dalam tindakan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus. Melalui sikap-sikap ini, kita menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan untuk dunia ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kepada dunia
hidup yang penuh kasih dan kesabaran, sehingga hidup kita menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan untuk dunia ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dimuliakan. Salam, haleluya, amin.